Setidaknya 4 truk tambang pasir terjebak di tengah terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru di aliran Sungai Leprak, Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang, Minggu petang. Material banjir lahar akibat hujan di Gunung Semeru membawa pasir dan bebatuan menerjang 4 truk tambang pasir. Beruntung keempat supir truk berhasil menyelamatkan diri keluar dari kabin truk tersebut. Keempat truk awalnya akan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak usai mengangkut muatan pasir. Namun karena banyaknya truk yang antri untuk menyeberang, truk yang berada di barisan terakhir diterjang banjir lahar. Ada info atau nggak sempat? Sebenarnya tuh ada, tapi berhubung itu yang depan itu pas macet, Antri gitu. dia antri. Tadi ada berapa truk yang banyak? Banyak Mas, sekitar ada 30. Berhubung ada informasi dulu, dia jadi kabur. Besarnya luapan banjir lahar hujan Gunung Semeru juga menerjang 3 daerah aliran sungai. Bebatuan besar menutup hampir seluruh badan jembatan. Akibatnya jembatan yang menghubungkan Dusun Sumber Langsep dan Dusun Sumber Kejar tak bisa dilintasi. Akibatnya sejumlah 137 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep terisolir. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Puluhan pedagang kaki lima panik kocar-kacir saat sejumlah Satpol PP menggelar razia jelang Ramadan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin siang. Tidak sedikit pedagang yang bahkan terlibat tarik-menarik barang dagangan dengan petugas. Kedatangan belasan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang sontak membuat para pedagang panik. Mereka langsung kocar-kacir mengevakuasi lapak dan barang dagangannya agar tidak diangkut paksa petugas. Tak sedikit pedagang yang bahkan harus terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas demi menyelamatkan barang dagangan mereka. Sayangnya usaha sejumlah pedagang tetap sia-sia lantaran petugas tetap menyita barang dagangan tersebut. Razia pedagang perda jelang bulan suci Ramadan ini digelar mengingat banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar hingga bahu jalan. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan PKL juga mengambil hak para pejalan kaki dan pengguna kendaraan. Diketahui menjelang bulan puasa, Pasar Tanah Abang sangat ramai dikunjungi oleh para masyarakat yang ingin berbelanja keperluan untuk lebaran maupun bulan puasa. Dan mulai hari ini kita lingkar terus Pasar Tanah Abang, jaga kondusivitas, dan ada beberapa yang kita amankan karena berlelet-lelet dan sudah sangat mengganggu pejalan kaki menutupi jalan. Kita ambil tindakan tegas. Mereka kalau mau datang kantor untuk dibuat peringatan. Barang dagangan yang terjaring razia langsung dibawa petugas ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Rencananya razia serupa akan terus digelar guna mensterilkan trotoar kawasan Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi membuat sungai keruh di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah meluap. Ya pemirsa, akibatnya sebuah ekskavator proyek perbaikan jembatan hanyut terbawa arus. Video amatir warga memperlihatkan sebuah alat berat hanyut terbawa arus di Sungai Keruh, Desa Gembong, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Ekskavator yang hanyut merupakan alat berat untuk proyek perbaikan jembatan di desa setempat. Beruntung sopir alat berat dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin dibantu warga. Cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi mengakibatkan Sungai Keruh meluap. Jadi kronologis kejadian bahwa bego tersebut kemarin pada waktu hari Minggu telah terjadi pekerjaan. Pada waktu itu alat berat terjadi kerusakan karena selang hidroliknya pecah sehingga bego tersebut tidak bisa operasional. Terbawa banjir. Selain membuat arus sungai meluap, hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter menimpa rumah warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebak Barang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun rumah warga yang tertimpa longsoran tanah rusak di bagian dapur. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami.
Akibat akses jalan ke Ponpes dikuasai pihak lain, para santri Ponpes Khoirul Rozikin di Depok kini tak memiliki akses masuk ke Ponpes. Para santri hanya bisa masuk ke halaman dengan cara menggunakan tangga menaiki tembok pembatas pesantren. Akses jalan menuju pondok pesantren Khoirul Rozikin di kawasan Beji Depok kini nyaris tertutup akibat dikelilingi tembok. Para santri dan orang tuanya tak dapat masuk ke halaman pesantren tersebut. Satu-satunya akses menuju pesantren adalah dengan menggunakan tangga melewati tembok yang menutup halaman pesantren tersebut. Pihak Yayasan Pondok Pesantren Khoirul Rozikin menyatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan kepada para warga setempat agar dapat memberi akses ke pondok pesantren. Namun hingga kini belum menemukan solusi agar para santri dapat memiliki akses ke dalam pesantren tersebut. Pintu yang pertama, pintu yang dikasih pinjam, memang akad pertama ada 1 tahun, tapi karena COVID sebagainya, kita dikasih waktu sampai 5 tahun. Dan kita, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk itu. Dan setelah 5 tahun itu, kami dikasih akses sementara dari SMA 14, yang saat itu memang muridnya tidak banyak kan, masih mereka cuma jadi lab saja. Sekarang muridnya sudah datang, maka tidak dibukain lagi. Nah, terus kita kasih waktu beberapa bulan dari sisi utara ini, Rawamaya juga, hanya dengan ketentuan kalau mau beli maka dibuka. Kami pengen beli, tapi belinya jalan, nggak bisa, harus satu paket. Itu tanah yang luas itu. Di sisi lain, pihak RT 03 Perumahan Kaltek menyatakan warga sekitar tidak ada yang menutup akses jalan pesantren tersebut. Namun bidang tanah yang menjadi akses jalan ke pesantren telah dijual oleh pihak pesantren dan kini telah didirikan bangunan SMA Negeri 14 Kota Depok. 2 bidang tanah ini 4.000 meter persegi menjadi pesantren Khoirul Rozikin. Sebenarnya akses jalan sudah mereka buat, gitu. Akses jalan sudah mereka buat dari Jalan Bumi sampai ke pesantren, gitu. Namun entah kenapa pihak pemilik tanah, yaitu Pak Nasrullah itu sendiri, menjual tanah itu sebesar 6.000 meter. Gitu. 6.000 meter persegi itu peruntukan dijual sekarang menjadi SMU 14. Gitu. Seharusnya jika pesantren tidak menjual akses jalan tersebut, tidak akan ada masalah sampai di sini. Saat ini baik pihak pesantren maupun warga berharap pemerintah Kota Depok dapat memfasilitasi dan mencari solusi terbaik untuk masalah akses yang kini menjadi masalah bagi pihak pesantren, sehingga aktivitas di Ponpes tersebut dapat kembali berjalan normal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, tingginya harga cabai merah, bawang merah, dan bawang putih turut berdampak ke para pedagang bumbu masakan olahan di sejumlah pasar di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka terpaksa menaikkan harga jual karena bahan baku bumbu olahan berasal dari cabai dan bawang. Masih tingginya harga cabai merah dan bawang, baik bawang putih maupun bawang merah, mulai berdampak pada naiknya harga bumbu masak olahan yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo. Di Pasar Porong Sidoarjo misalnya, harga bumbu olahan matang yang berbahan baku cabai merah dan bawang putih maupun bawang merah naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000. Jika sebelumnya harga jual bumbu olahan berkisar antara Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Pedagang terpaksa menaikkan harga bumbu meski berisiko tingkat penjualan barang dagangan mereka menurun. Kalau naik kan saya naikkan dikit. Kalau saya bumbu matang ini memang saya naikkan, kalau yang bumbu ayam panggang, bumbu rendang sama bumbu kerengseng lainnya tidak saya naikkan. Dari harga berapa gitu? Saya 1 kilo saya naikkan Rp5.000. Dari pantauan di Pasar Sidoarjo, untuk harga cabai merah besar dan kecil saat ini berkisar antara Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang putih dan bawang merah rata-rata naik Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, ribuan pelaku usaha kawasan wisata Guci berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tegal, di mana mereka menolak kenaikan tarif masuk wisata karena mengakibatkan menurunnya jumlah pengunjung. Masa yang emosi ini sampai merobohkan gerbang kantor Bupati Tegal.
pintu gerbang kantor Bupati Tegal dirobohkan massa saat digelarnya unjuk rasa dilakukan paguyuban pelaku usaha wisata Guci. Emosi massa terpancing karena tak kunjung ditemui anggota DPRD ataupun PJ Bupati Tegal. Akan mengambil alih loket tiket yang ada di objek wisata Guci. Dalam orasinya, perwakilan massa mengatakan kenaikan tarif objek wisata Guci dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 berdampak pada sepinya pengunjung. Penghasilan pelaku usaha wisata menurun drastis dibanding sebelum kenaikan tarif. Untuk itu mereka menuntut tarif masuk Guci dikembalikan ke tarif semula. Perwakilan massa akhirnya ditemui PJ Bupati Tegal, Agus Tiarsa, dengan pengawalan polisi. PJ Bupati akhirnya menunda pemberlakuan perda kenaikan tarif masuk wisata sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ya, di depan tetap dikawal oleh rekan-rekan dari Polsek Bojong dan Bumi Jawa, diteruskan sama rombongan kita supaya kita kondusif sampai pulang, sampai ke rumah. Tadi disampaikan pemerintah daerah meminta masyarakat Guci untuk menjaga, berarti kita juga menuntut pemerintah daerah juga untuk menjaga Guci. Massa lalu membubarkan diri usai pertemuan dengan PJ Bupati. Sebelumnya, massa menuntut akan menduduki paksa gerbang pembayaran wisata Guci jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Ledakan diduga berasal dari mortir sisa perang yang rencananya akan dimusnahkan. Akibat ledakan, 10 anggota Brimob mengalami luka-luka dan kantor Subdetasemen Penjinak Bom serta mobil berisi perlengkapan bom pun rusak. Warga di Jalan Gresik, Trembangan, Surabaya, Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur, tepatnya di kantor Subdenjibom Detasemen Gegana. Ledakan pertama terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya, kantor Subdenjibom dan 1 mobil berisi perlengkapan peledakan Jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam kompleks markas Brimob, pos penjagaan, serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Kapolda Jawa Timur menyatakan mortir yang meledak berjenis low explosives. Ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Suara dan getaran ledakan yang keras dirasakan warga sekitar. Menurut warga, kerasnya ledakan membuat mereka kaget dan mereka baru pertama kali mengalami hal tersebut. Apain? Mau masak. Mau masak. Terus gimana ledakan? Keras. Keras ya? Baru pertama kali nih ada ledakan ya? Kena getarannya ledakannya yang di Gegana tadi. Terus langsung pecah gitu aja? Ya. Kerasnya seperti apa, Pak? Kalau kerasnya kita nggak bisa bilang, ya. Tapi biasanya bisa memecah sama kaca. Ini jatuh nggak pada jatuh ini? Kalau ini enggak, cuma kacanya aja. Kaca pecah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur juga menyatakan insiden ini murni kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, Hari Tambayong, Rahmat Ilyasan melapor. Pemirsa, tim khusus dibentuk untuk menyelidiki peristiwa ledakan di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Polri meminta masyarakat menunggu perkembangan informasi dari Polda Jatim dan tidak menyebarkan hoaks. Yang ketiga, pada hari ini 4 Maret 2024, rekan-rekan, tepatnya sekira pukul 10.19 WIB,
di wilayah Jawa Timur. Sebagaimana rekan-rekan tadi sudah mendengarkan terkait adanya peristiwa di kantor Subden Zibom Detasemen Gegana Satrimopolda Jawa Timur. Terkait kasus tersebut sudah disampaikan oleh Pak Kapolda dan segera membentuk tim. Tentunya tim masih bekerja dan secara perkembangannya lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Maka tentunya teman-teman bisa menunggu hasil daripada tim, sehingga juga kami mengharapkan tidak ada informasi-informasi yang menjadi bagian daripada hoax yang kemudian dikembangkan. Tentu hasilnya kita sama-sama menunggu dari tim, baik itu dari forensik maupun dari Brimob Jawa Timur. Maka tentunya kita yakinkan tim akan menyampaikan progres secara lengkap, komprehensif, dan sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, aksi unjuk rasa mendukung kemerdekaan Palestina digelar ratusan emak-emak di depan gedung Kedutaan Besar Mesir, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang. Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan kepada negara Mesir agar mau membuka gerbang Rafah sebagai akses penyaluran bantuan ke Palestina. Sambil membawa berbagai macam peralatan dapur, sekelompok masyarakat yang menamakan diri komunitas For Free Palestine ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Mesir di Menteng, Jakarta Pusat. Massa yang dinominasi kaum emak-emak ini terus meneriakkan kebebasan untuk Palestina. Mereka mendesak negara Mesir agar berani membuka gerbang Rafah sebagai akses penyaluran bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Palestina. Massa juga meminta dukungan bencana kelaparan terhadap rakyat Palestina dihentikan. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga Mesir membuka gerbang Rafah agar dapat mengurangi penderitaan Palestina dari bencana kelaparan. Pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi dan memuntahkan awan panas berulang kali ke wilayah Barat Daya atau Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah itu kembali meningkat dengan mengeluarkan luncuran awan panas sejauh 2.600 meter dari puncak kawah. Erupsi Gunung Merapi terpantau kamera CCTV di kantor BPBD Kabupaten Sleman pada Senin petang. Gunung Merapi kembali erupsi yang disertai muntahan awan panas sebanyak 7 kali. Data BPBD Kabupaten Sleman, awan panas guguran Gunung Merapi ini terjadi secara beruntun beberapa kali mulai pukul 16.03 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Awan panas meluncur ke Barat Daya atau wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan jarak luncur terjauh mencapai 2.600 meter dari puncak. Kendati aktivitas vulkaniknya terus meningkat, BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km dari puncak. Pemirsa, tim SAR Sragen temukan jenazah 2 warga yang tertimbun longsor di Duku Secang, Desa Jatis, Sambirejo, Sragen. Ya, keduanya merupakan anggota keluarga yang tertimbun longsor pada akhir pekan kemarin. Tim Basarnas temukan jasad 2 korban tanah longsor di Dukuh Secang, Desa Jatis, Sambirejo, Sragen. Jasad kedua korban yang merupakan ayah dan anak ditemukan di kedalaman 3 meter longsoran tanah. Saat ditemukan, posisi jasad ayahnya tampak melindungi jasad anaknya. Upaya pencarian korban dilakukan oleh tim gabungan yang meliputi personel BPBD, Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer, Palang Merah Indonesia, dan warga setempat. Untuk penemuan dalam proses pencarian ini sangat dramatis sekali. Di posisi kedua korban, yaitu atas nama Bapak Darmadi dan adik Anasya,
itu posisinya Bapak Darmadi itu sedang mencoba melindungi. Di posisi anaknya itu di bawahnya Pak Darmadi. Untuk kami tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi di kedalaman 3 meter dari titik atas tumpuan material yang ada. Jasad korban kemudian dibawa ke TPU desa setempat untuk dimakamkan. Longsor yang terjadi di Dukuh Secang Sambirejo Sragen terjadi pada Minggu malam pasca hujan lebat yang melanda wilayah tersebut. Selain menimbun rumah warga, longsor juga menimbun satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. 1 orang ditemukan selamat, sementara 3 lainnya meninggal dunia. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melapor. Pemirsa, tim Gegana Polda Metro Jaya mendatangi rumah milik seorang dukun santet di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penyisiran tim Gegana dilakukan pasca temuan senjata api, puluhan peluru serta 1 buah granat nanas di kediaman pelaku. Rumah seorang dukun santet bernama Haryanto yang terletak di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten digeledah tim Gegana Polda Metro Jaya. Penyisiran oleh tim Gegana ini dilakukan pasca temuan sejumlah senjata api, puluhan peluru, serta sebuah granat nanas di kediaman pelaku. Dalam penggerbekan ini, tim Gegana pun juga diduga berhasil mengamankan bukti lainnya dari dalam rumah pelaku. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Kemudian senjata api jenis Defender dengan beberapa butir peluru. Kemudian ditemukan juga 2 buah magazin, 2 dus peluru kaliber 7 mm isi 41 butir, 1 dus peluru kaliber 9 mm isi 25 butir, 1 dus peluru kaliber 9 mm isi 19 butir, 1 buah granat nanas, 6 buah butir peluru revolver, 1 dus peluru kaliber 6,35 mm isi 18 butir. Sebelumnya warga menggerebek rumah dukun Haryanto karena resah dengan prakteknya. Tidak hanya sejumlah foto-foto korban, warga juga temukan senjata api, puluhan peluru, dan sebuah granat dari rumah dukun tersebut. Pelaku kemudian diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputat Timur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, KPUD Palembang mengambil alih perhitungan 521 kotak suara DPR RI di Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Hal itu dilakukan lantaran adanya dugaan penggelembungan suara di tingkat PPK. 5 petugas PPK Kecamatan Sukarami diberhentikan sementara dari jabatannya, sementara 2 petugas PPK menghilang tanpa kabar. KPUD Kota Palembang mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarami sebab ada temuan penggelembungan kotak suara untuk pemilihan anggota DPR RI. Ada sebanyak 521 kotak suara yang dibuka. Dilakukan penghitungan ulang di kantor KPU Palembang. Dengan demikian penghitungan suara yang sebelumnya dilakukan di 7 kelurahan wilayah Sukarami tidak berlaku. Selain surat suara DPR RI, penghitungan ulang dilakukan untuk surat suara DPRD Provinsi di Kelurahan Kebun Bunga. Sebanyak 45 kotak DPRD Kota di Kelurahan Kebun Bunga, sejumlah 43 kotak suara, dan 5 kotak suara di Kelurahan Sukajaya. Kemarin sudah konsultasi ya, dan ini permintaan juga dari Bawaslu ya, karena situasi dan keadaan di lokasi juga itu yang pertama. Yang kedua memang secara kita melihat kondisi semalam, maka sepakat semalam Bawaslu baik itu kota maupun provinsi kami untuk mengambil alih karena ada dugaan penggelembungan surat suara. Yang pertama, tugas Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu, apapun yang dilakukan oleh KPU, kami siap mengawasi. Selagi itu masih dalam tupoksi mereka, kita akan mengikuti
hal tersebut. Misalnya pengambilan alih ini memang menjadi tugas KPU dalam rangka melakukan proses rekapitulasi hasil perolehan pemilu di tiap-tiap TPS. Tugas kami mengawasi, maka kami akan mengawasi bahwa itu pindah ke tempat yang berbeda, kami juga akan berpindah. Sebelumnya, sempat terjadi ketegangan di lokasi panitia penghitungan Kecamatan Sukarami antara saksi dan sejumlah partai politik. Sejumlah saksi memprotes proses penghitungan yang dilakukan oleh petugas BPK. Akibat masalah ini, 5 petugas BPK diberhentikan sementara sebagai BPK Kecamatan Sukarami, Palembang. Sementara 2 petugas BPK menghilang, tak bisa dihubungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Palevi melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial di thread pemirsa yang mengungkapkan adanya dugaan praktik culas transfer suara di pemilu 2024 demi meloloskan partai tertentu ke DPR RI atau Senayan. Thread tersebut diunggah oleh akun bernama @dalamistana dengan judul Operasi Culas Hijau dan Merah, Transfer Suara Benteng-Banteng Buka Suara Soal Permainan Selamatkan Mawar agar lolos ke Senayan. Beberapa hari ke belakang hingga ke depan ada operasi transfer suara yang diunggah Rabu 28 Februari lalu. Menurutnya operasi transfer suara itu melibatkan partai-partai mediocre yang terancam suaranya tak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Akun tersebut menuturkan sudah ada petinggi parpol mediocre berinisial HT setuju untuk mentransfer suaranya ke partai berlambang mawar. Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik menegaskan bahwa Perindo tidak pernah membagikan, menjual atau mentransfer suara kepada partai tertentu. Dan itu adalah fitnah dan juga hoax. Justru Perindo mengkoordinasikan ke seluruh jajaran dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan untuk mengawal dan mengamankan semua suara yang ada di Partai Perindo. Banyak media terjadi rumor bahwa Partai Perindo mengalihkan suaranya ke partai tertentu. Saya ingin mengatakan bahwa itu adalah hoax, itu adalah fitnah dan itu sama sekali tidak benar. Justru Partai Perindo hari ini telah mengkoordinasikan dengan seluruh jajaran, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan untuk memperhatikan dan mengawal, mengamankan semua suara yang ada di Partai Perindo. Karena bagi Partai Perindo setiap satu suara itu adalah amanah yang dititipkan rakyat kepada Partai Perindo. Jadi ini harus dijaga agar apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Partai Perindo itu dapat kita lakukan. Nah, ini sekaligus menjadi bantahan bahwa tuduhan yang mengalihkan suara itu benar-benar menjadi fitnah bagi Partai Perindo, dan Partai Perindo sama sekali tidak ada pikiran atau upaya apapun untuk mengalihkan suara. Justru kami sedang mempertahankan setiap suara yang didapatkan Partai Perindo, dan kita terus menjaga kedaulatan demokrasi ini agar kualitas pemilu pada hari ini menghasilkan calon-calon pemimpin yang kredibel dan legitimate. Ya, jadi Pak Ate juga sangat marah terhadap tuduhan ini karena itu sama sekali tidak benar. Apa untungnya mengalihkan suara ke partai-partai tertentu? Toh itu juga melanggar aturan dan bagi siapapun yang mengalihkan suaranya itu bisa dihukum. Maka sudah barang tentu bagi Pak Ari, bagi Partai Perindo, kami menyadari sepenuhnya bahwa ini suara bukan untuk dijual belikan. Ini suara tidak untuk dipindah-pindahkan, tapi ini suara adalah aspirasi, ini adalah titipan rakyat yang harus dijaga agar demokrasi kita berdaulat dan Partai Perindo terus bisa menjaga sekaligus menyalurkan aspirasi rakyat melalui parlemen, melalui DPR dan melalui eksekutif legislatif yang tentu di dalam pilkada nanti juga akan kita lakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Iya, tuduhan yang ada di sosial media itu sama sekali tidak benar. Itu adalah fitnah, itu adalah hoax, dan Partai Perindo justru menjaga suaranya satu demi satu agar apa yang menjadi
harapan untuk bisa mencapai 4% itu dapat terwujud. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat ini pada Senin pagi terus didatangi para peziarah. Banyaknya peziarah yang datang membuat omset penjualan para pedagang bunga dapat meningkat. Sepekan jelang Ramadan, puluhan warga ramai mendatangi TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat Senin pagi. Masyarakat ini berziarah ke makam orang tua dan kerabat sebelum memasuki bulan suci Ramadan. TPU Karet Bifak didatangi para peziarah asal Jakarta dan juga luar kota sejak beberapa hari terakhir. Sejumlah peziarah mengaku selalu menyempatkan diri berziarah sebelum Ramadan tiba. Saya dari sini Matraman. Oh, Matraman. Ya. Ini memang tradisi tiap tahun ziarah atau gimana? Tradisi tiap tahun, nggak tiap tahun sih, sebulan sekali, sebulan 2 kali biasanya memang saya kesini. Kebetulan nih momennya juga mau puasa ya, jadi kita ziarah orang tua, kakek, nenek. Banyaknya peziarah yang datang membuat omset pedagang bunga dadakan meningkat tajam. Dalam sehari, seorang pedagang bunga mengaku mampu meraup keuntungan hingga Rp300.000 per hari. Makin hari semakin banyak, 30 kantong habis. Bisa 30 kantong? Iya. Berapa? Satu kantongnya berapa? Satu kantongnya 10.000. 2 kantong 15. Sekitar 1.500.000. Ya. Diperkirakan jumlah peziarah di TPU Karet Bifak akan terus meningkat sebelum memasuki bulan suci Ramadan nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang mulai ramai pengunjung. Pembeli sengaja berburu baju, sarung hingga aksesoris lebaran dari jauh hari agar leluasa memilih beragam model terkini. Pemirsa, keramaian di Pasar Tanah Abang, khususnya di Blok A, sudah terjadi sejak pagi hari. Masyarakat memilih untuk membeli baju lebaran dan juga perlengkapan sholat lebih awal guna mengantisipasi adanya kemacetan dan juga adanya keramaian. Tak hanya itu, masyarakat juga menilai dengan membeli lebih awal maka akan membuat mereka untuk lebih leluasa untuk memilih. Adapun untuk tren baju busana muslim yang diyakini akan banyak diminati adalah yaitu gamis. Dan di belakang saya ini masyarakat sedang memilih gamis polos dengan warna-warna terang seperti warna biru, kemudian hijau, kuning, dan juga warna pink. Diprediksi keramaian yang terjadi di Pasar Tanah Abang ini akan terus terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan melihat keramaian yang terjadi di Pasar Tanah Abang, para pedagang mengaku omset mereka sudah mulai meningkat. Karena seperti yang kita ketahui bersama, para pedagang di Pasar Tanah Abang ini merupakan pedagang-pedagang yang sempat terkena dampak oleh pasar online. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Oki Surya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengklaim harga pangan terutama beras berangsur turun setelah sebelumnya sempat mengalami lonjakan. Jokowi juga meminta masyarakat untuk turun langsung meninjau harga komoditi pangan secara langsung di pasaran. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya. Dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri. Pemirsa, jelang Ramadan, harga kebutuhan pangan terus naik di sejumlah pasar tradisional Jakarta. Di Pasar Tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, harga telur ayam melonjak mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara itu, pemirsa, di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai ini masih tinggi, yakni menembus Rp65.000 per kilogram. Sepekan jelang Ramadan, harga komoditi telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terus melonjak. Salah satunya di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat misalnya. Harga telur ayam naik menjadi Rp32.000 per kilogram dari Rp26.000 per kilogram. Selain telur ayam, harga telur puyuh juga naik signifikan menjadi Rp45.000 dari Rp30.000 per kilogram. Sementara telur ayam kampung naik Rp1.500 per butir menjadi Rp3.500 per butir dari Rp2.000 per butir.
Semua sih dari puyuh, telur kampung, telur ayam negeri semua naik. Kalau telur ayam negeri berapa? Sekarang 32.000. 32.000. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya sih dari 26.000 sih, Bang. Kilo? Per kilonya. Itu dari kapan naiknya? Naiknya sih yang paling parah sih semingguan ini, naiknya parah banget. Tingginya harga telur dikeluhkan para pembeli. Melonjak tinggi banget, kemarin masih 30, udah 32 sekarang. Luar biasa. Paling murahnya itu berapa? Sempat 25 itu, sempat 25, udah 32 per kilonya. Per kilonya. Ya, semoga harga sembako, harga kebutuhan pangan tuh turun ya. Biar masyarakat juga nggak terlalu berat. Ibu-ibu juga nggak terlalu berat lah. Pusing, Mas. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, meski sejumlah harga komoditi mulai turun, harga jual masih belum normal. Harga cabai rawit merah turun menjadi Rp45.000 dari Rp80.000 per kilogram. Cabai merah keriting turun menjadi Rp65.000 per kilogram dari Rp80.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah juga masih tinggi, yakni Rp45.000 per kilogram dari biasanya Rp20.000 per kilogram. Bagaimana? Banyakan iya sih, tapi kenaikan dari tahun baru kemarin udah naik. Udah naik ya? Oh, belum mulai turun lagi belum? Oh, tapi sejumlah pedagang bilang udah mulai turun nih katanya. Belum ngerasain turunnya. Naik terus. Para pembeli dan pedagang berharap harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri bisa kembali normal dan tidak menjadi tradisi yang justru membebankan rakyat. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan.